Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama kami di Ngobrol Bareng Matsagama episode 4. Kali ini kami bersama narasumber dari mana, Bu? Dinas PPKB P3A Kabupaten Madiun. Oke, baik, boleh diperkenalkan dulu? Saya perkenalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahayu Susanti, Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dari Dinas PPKB P3A Kabupaten Madiun. Ya, kalau saya itu Catur Wibawanti, saya penyuluh KB di wilayah Kecamatan Kebonsari. Perkenalkan, saya Prasti Puji Lestari, saya dari Dinas PPKB PPPA Kabupaten Madiun. Oke, kita perkenalkan diri dulu ya, Bu. Perkenalkan, nama saya Dia Savana Suraya dari kelas 9F. Perkenalkan, nama saya Hafidatul Islami dari kelas 9A. Hari ini adalah hari ketiga Mata Muda atau masa ta'aruf murid madrasah. Jadi hari ini kami akan mengadakan podcast bersama ibu-ibu ini. Ibu, boleh saya mengajukan beberapa pertanyaan? Silakan. Oke, terima kasih. Untuk pertanyaan pertama, apa yang dimaksud dengan Sekolah Siaga Kependudukan atau SSK? Dan bagaimana perannya dalam membentuk remaja yang cerdas, sehat, dan berkarakter? Ya, saya jawab ya. Ya, silakan, Bu. Ya. Sekolah Siaga Kependudukan adalah pengintegrasian masalah kependudukan ke dalam mata pelajaran yang ada di sekolah. Ya, mata pelajaran yang ada di sekolah itu banyak ya. Mungkin bisa di mata pelajaran geografi, IPS, IPA, pendidikan kewarganegaraan, pendidikan agama, ekonomi, dan lain-lain. Mungkin yang di IPA tentang kesehatan reproduksi, terus angka harapan hidup. Yang di mata pelajaran kewarganegaraan mungkin hak dan kewajiban warga negara terkait isu-isu kependudukan, dan juga masalah geografi tentang mobilitas penduduk, pertambahan penduduk, dan juga masih banyak lagi. Dan juga pendidikan agama tentang moral, etika terkait dengan kehidupan berkeluarga di dalam keluarga. Dan untuk membentuk generasi atau remaja yang sehat, cerdas, berkarakter di dalam Sekolah Siaga Kependudukan, itu mungkin implementasinya banyak ya. Para siswa diharapkan mampu untuk mempunyai, tadi Ibu sampaikan juga, sikap bertanggung jawab dan jujur. Dimulai dari hal-hal yang kecil, disiplin untuk masalah pembelajaran, disiplin untuk berangkat sekolah, seumpama bangun pagi, berolahraga, makan makanan yang sehat, dan juga beribadah yang terpenting, dan juga bertanggung jawab kepada kehidupan bermasyarakatnya, dan juga nanti untuk kesehatan, termasuk juga kesehatan reproduksinya. Mungkin itu jawaban dari saya. Oke, terima kasih, Bu. Boleh saya lanjut ke pertanyaan selanjutnya? Ya. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, mengapa remaja perlu memahami isu-isu kependudukan seperti pertumbuhan penduduk, kesehatan reproduksi, dan perencanaan masa depan? Karena kita dengan visi misi Bapak Presiden ya, untuk menyiapkan generasi emas tahun 2045. Nah, generasi emas 2045 ini kan perlu persiapan dari sekarang, tidak ujuk-ujuk nanti kita mempunyai generasi emas. Apa itu generasi emas? Ya mulai dari sekarang kita mempersiapkan para remaja generasi untuk menyongsong tahun 2045. Salah satunya tadi dari kegiatan-kegiatan yang ada di sekolahan, mungkin melalui PIKR, PMR, dan untuk mungkin fisiknya remaja ya, tadi Ibu sampaikan masalah kesehatan reproduksi, dan semua itu di kita di Dinas PPKB P3A harus direncanakan. Remaja harus mempunyai rencana. Dari rencana awal ini kita menyiapkan seumpama nanti cita-citanya apa, dan nanti kita bisa menjadi istilahnya generasi yang berguna, generasi emas tahun 2045. Mungkin ada tambahan?
Ya, jadi di kita di Kemenduk Bangga atau BKKBN itu sebenarnya kita menyiapkan manusia Indonesia seutuhnya. Jadi bukan hanya pinter, bukan hanya cerdas, tapi bagaimana dengan karakternya. Seperti dikatakan Bu Yayu tadi, kita harus menyambut bonus demografi 2045 ya. Nah, kalau bonus demografi dengan angka remaja yang tinggi, angka tingkat produktivitas tinggi, tapi manusianya tidak dibangun mulai sekarang, tidak berkarakter, itu juga percuma, akan menjadi beban. Lah, itu yang perlu kita siapkan mulai dari remaja. Bagaimana remaja itu siap untuk itu? Bagaimana dia nanti bersaing? Bersaing bukan hanya di lingkup sekolah saja, bukan hanya di Indonesia, tapi kita nanti kan eranya sudah global, sudah dunia. Bagaimana siap nggak remaja itu? Ya, jadi pembangunan manusia Indonesia seutuhnya itu yang harus kita tekankan. Kecerdasannya iya, sehatnya juga iya, lalu karakternya juga harus bagus. Jadi Indonesia nanti tidak hanya bersaing di tingkat ASEAN dan lain sebagainya, tapi harus melompat ke Indonesia yang disegani di seluruh dunia itu. Jadi organisasi di sekolah kayak PIKR, PMR itu penting ya Bu? Ya, Bu? Sangat penting. Remaja jangan sampai itu cuma belajar tok, piye mengejar pinter tok, tapi di SSK tadi kan juga dijelaskan ya, bagaimana harus bersosialisasi, bagaimana dengan kondisi lingkungannya sekitar itu dia care atau tidak. Harus seperti apa, harus saya berbuat apa untuk negara ini, itu perpikirannya harus seperti itu ya. Bersosialisasi sama orang. Iya, bagaimana bersosialisasi dengan orang, bagaimana dengan orang tua, bagaimana dengan sekitar, bagaimana dengan sebaya, itu harus disiapkan dengan sebaik-baiknya itu. Baik, lanjut ke pertanyaan selanjutnya enggak Bu? Nggih, monggo. Apa saja kebiasaan hidup sehat yang dapat diterapkan oleh remaja di sekolah dan di rumah untuk mendukung terwujudnya generasi yang berkualitas? Oke. Ya, terima kasih. Tadi untuk pertanyaannya saya ulangi lagi. Mungkin apa saja kebiasaan hidup sehat yang dapat diterapkan oleh remaja di sekolah, di rumah untuk mendukung terwujudnya generasi yang berkualitas ya. Jadi untuk mendukung tersebut, jadi mungkin adik-adik bisa konsumsi makanan yang bergizi, kemudian rutin berolahraga, kemudian tidur yang cukup, kemudian minum air putih yang cukup, juga seperti harus pintar-pintar memanfaatkan gawe ya, maksudnya secara bijak seperti itu ya. Terus juga harus menjaga pergaulan, jadi tidak menjauhi pergaulan bebas seperti itu ya. Jadi memang mungkin itu salah beberapa untuk mewujudkan seperti itu. Nah, mungkin ada tambahan dari Bu Catur atau Bu Yayu, monggo. Ya, jadi perilaku sehari-hari yang mungkin remaja saat ini itu banyak lossnya. Misalnya makanannya itu seperti apa? Makanan instan, makanan yang kesukaan boleh ya, tapi yang sehat itu yang seperti apa harus tetap menjadi mindset dia. Kita nggak melarang kok, misalnya makan remaja seblak dan lain sebagainya, tapi itu jangan sampai tiap hari ya. Itu minuman boba juga seperti kata Bu Yayu, itu tidak boleh setiap hari. Komposisi makanan, isi piringku harus tahu komposisi makanan yang sehat itu seperti apa. Isi piringku itu harus ada proteinnya berapa, buah sayurnya, lalu karbohidrat harus tetap ada. Jangan sampai nanti kadang-kadang remaja putri ya terutama, dia terlalu ketat, dia tidak memperhitungkan yang penting gimana bisa kurus ya, itu malah salah ya. Jadi pola makan yang bagus yang harus diterapkan ya.
Apalagi sekarang udah banyak ya Bu yang masih muda tapi udah cuci darah. Iya, banyak kasus data dari kesehatan itu kalau kita lihat di televisi itu banyak yang remaja sekarang gagal ginjal. Jadi gagal ginjal, diabetes itu bukan hanya menyerang untuk orang tua. Umur muda bahkan SD itu sudah ada yang gagal ginjal karena salah untuk pola makannya. Ya, itu. Baik, terima kasih atas jawabannya Bu. Untuk pertanyaan selanjutnya teman saya yang akan memberikan. Untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana nilai-nilai karakter seperti disiplin, tanggung jawab, kejujuran, dan kepedulian terhadap lingkungan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari sebagai peserta didik? Ya, itu untuk kedisiplinan, kejujuran, disiplin ya. Mungkin mulai dari hal kecil. Yaitu tadi Ibu sampaikan 7 kebiasaan untuk mencetak generasi cerdas, sehat, dan berkarakter itu ya. Dari bangun pagi itu mulai awal untuk kita mempersiapkan kegiatan yang akan kita laksanakan. Bangun pagi harus disiplin, nggak usah dibangunkan sama Bapak Ibu, dioprak-oprak lah istilahnya ya. Kita sudah punya jam, bangun jam 4:30 atau jam 4 untuk menyiapkan berikutnya yaitu beribadah. Setelah bangun pagi kita bisa beribadah, sholat, dan selanjutnya tadi kita pergi ke sekolah dengan tepat waktu. Sebagai anak sekolah tentunya juga harus disiplin ya, kan jam sekolah sudah ditentukan, jam masuk sudah ditentukan jam 7, ya kita berangkat paling nggak 6:30. Sebelumnya mungkin kalau ada PR kita harus mengerjakan PR, jangan dadaan berangkat pagi di kelas baru ngerjakan PR. Nah, itu hal-hal kecil itu yang membentuk karakter agar generasi kita itu cerdas dan sehat. Dari makanan juga begitu. Apalagi di sekolah sudah dapat MBG ya. Nah, itu MBG itu sudah ada porsi gizinya. Wajib dihabiskan. Mungkin juga tadi Bu Catur menyampaikan jajanan masa kini ya boleh sesekali jajan, tapi juga harus diimbangi dengan makan sayur, buah. Jangan jajan saja tapi tidak pernah makan sayur dan buah. Lah itu hal-hal kecil yang bisa membentuk jiwa para siswa bertanggung jawab, disiplin, jujur, dan nanti dapat membentuk karakter generasi muda yang berkualitas. Cukup? Oke, untuk pertanyaan yang terakhir, menurut Ibu, program atau kegiatan apa yang dapat dilakukan sekolah untuk mendukung terwujudnya remaja yang cerdas, sehat, dan berkarakter melalui Sekolah Siaga Kependudukan atau SSK? Ya, terima kasih. Ya, jadi untuk mendukung sekolah terwujudnya remaja yang cerdas, sehat, dan berkarakter melalui Sekolah Siaga Kependudukan itu bisa diwujudkan melalui dengan pembentukan pojok kependudukan. Jadi di pojok kependudukan itu nanti akan ada data-data kependudukan ya. Seperti itu. Kemudian misalnya juga bisa melalui cara dengan lomba-lomba literasi, terus lomba poster seperti itu. Kemudian juga bisa dengan cara misalnya pembentukan kader SSK seperti itu. Kemudian juga bisa dengan jadi juga sekolah harus berkolaborasi dengan orang tua ya, berkolaborasi dengan orang tua, dengan puskesmas, dengan instansi terkait, salah satunya dengan kami, dengan BKKBN seperti itu. Terus kemudian juga bisa melalui dari sekolahan, misalnya sudah terbentuk kader SSK, teman-teman kader SSK tersebut bisa melakukan sosialisasi, kemudian advokasi KIE ke teman-teman yang lainnya terkait Sekolah Siaga Kependudukan. Seperti itu sih, mungkin ada yang mau menambahkan? Baik, mungkin kedepannya bisa diterapkan ya Bu di sini. Oke, terima kasih atas jawabannya. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Thank you for watching and see you next time. Bye guys.